Oke, jadi saya akan mereview sedikit. Jadi kan kita dari kemarin atau sekarang ini kita belajar tentang limit ya, limit gitu ya. Jadi limit ini kalau misalnya kita diminta mengecek apakah limitnya itu nilainya ada atau tidak, berarti kita cara mengeceknya ya kita cek dulu di sini kalau memang mau dicek. Nah, diceknya itu berarti kita lihat limit kiri apakah sama dengan limit kanannya gitu ya. Ini cara ngeceknya. Nah, tapi pada umumnya soal yang ada di buku mandiri kalian atau kalau memang dia sebuah fungsi yang tidak disekat atau tidak dibagi gitu ya, tidak ada apa sih namanya dalam sebuah garis atau kurvanya tidak ada apa ya terjadi jeda gitu ya, jadi tidak terpisah lurus terus atau nyambung terus ya secara nilai. Nah, itu berarti kita bisa katakan dia punya nilai ya limitnya karena limit kiri dan limit kanannya sama berarti kan. Nah, kalau tanpa mengecek atau kita sudah tahu kalau fungsi tersebut pasti punya nilai limit, kita bisa langsung melakukan substitusi ya kan. Pertama-tama selalu kita lakukan substitusi. Apa yang disubstitusi? Ya si limitnya ya, X menuju A misalnya di sini ya. Limit X menuju A ya. Misalnya di sini adalah limit X menuju A ya. Kita langsung substitusi aja X menuju A-nya ke fx-nya ya. Ke fx-nya. Atau jadinya FA berarti kan. Ke FA-nya ya, jadi FA. Jadi yang kita cek adalah FA-nya ya. Terus kalau misalnya kita substitusi dan nilainya itu adalah tentu ya, dia kita dapat adalah yang tentu, bentuk yang tentu nilainya, berarti ini sudah selesai kan? Nah, selesai kan hasilnya sudah selesai. Tapi kalau misalnya dapatnya adalah bentuknya yang tak tentu ya, tak tentu tuh sebenarnya banyak ya, tapi karena kita pakainya A-nya itu adalah sebuah bilangan, biasanya ya 0/0, terus tak hingga dikurangi tak hingga juga itu tak tentu ya. Ya, pokoknya banyak tak tentu ya, sebenarnya banyak. Kamu bisa cari sendiri, boleh. Ini yang sering ketemu, yang sering kita ketemuin 0/0, tak hingga dikurangi tak hingga. Kenapa ini disebut tak tentu gitu ya? Kayak 0 dibagi 0, 0 dibagi 0 itu berapa gitu kan? Gak ada apa ya, tidak bisa dibuat sebuah nilai. Atau tak hingga dikurangi tak hingga gitu ya. Tak hingganya itu kan tak terhingga, dikurangi sama tak terhingga itu belum tentu hasilnya nol, bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Jadi masih tak tentu nilainya, gitu kan? Jadi ini disebut tak tentu. Ada juga tak hingga, pangkat tak hingga, banyak ya pokoknya tak tentu itu. Nah, kalau kita ketemu yang paling sering kan 0/0 ya. Kalau kita ketemu bentuk yang tak tentu seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti kita punya tiga pilihan ya. Kalau tak tentu berarti kita punya tiga pilihan. Pilihan pertama, kita akan melakukan pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Pemfaktoran tuh berarti kita harus buat atau munculkan pembuat nolnya. Siapa pembuat nolnya? Harus muncul pembuat nol ya. Harus muncul pembuat nolnya. Siapa pembuat nolnya? Karena di sini X menuju A, berarti pembuat nolnya X min A ya. Difaktorin ketika difaktorin. Atau kemarin kita juga ketemu bentuk yang akar X dikurangi akar A juga bisa ya. Atau yang akar 3-nya juga bisa. Jadi sebenarnya bentuknya banyak ya. Tapi dia aja X min A atau akar X dikurangi akar A atau akar 3 dari X dikurangi akar 3 dari A. Ya, karena ketika A ini disubstitusi ke X, maka hasilnya jadi 0 gitu ya. Nih, pembuat 0 seperti ini harus muncul. Yang kedua, kalau misalnya pemfaktoran langsung agak sulit, biasanya karena ada muncul akar ya, kita lakukan namanya ini, rasional akar ya. Kita rasionalkan akarnya. Kita rasionalkan akarnya, nanti berarti akan muncul pembuat nolnya kan? Muncul pembuat nolnya antara yang ini atau ini ya, di antara pokoknya si pembuat nolnya itu muncul, maka nanti bisa kita hilangkan juga. Nah, rasionalkan akar biasanya kita akan lakukan kalikan dengan sekawannya ya. Kalikan dengan sekawannya. Nah, kita kalikan dengan sekawannya ya. Tergantung sekawannya. Kalau misalnya dia akar X dikurangi A,
ya. Berarti sekawannya itu adalah akar X plus A, gitu ya. Itu sekawannya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya pemfaktoran atau rasional gitu ya, di antara itu, ada juga cara yang ketiga, yaitu dengan cara yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara L-Hospital. Yang ketiga yaitu dengan cara L-Hospital. L-Hospital tuh kita menggunakan aturan turunan ya pada masing-masing fungsinya. Di sini pakai aturan turunan. Karena kita belum belajar turunan, berarti kamu harus cek sendiri dulu ya gitu ya tentang turunan ini. Nah, ini ketiga metode yang bisa dikerjakan ya dengan cara pemfaktoran atau merasionalkan akar atau dengan L-Hospital. Tapi ketiganya ini hanya bisa dikerjakan kalau bentuknya memang benar bentuk tak tentu atau 0/0. Jangan misalnya kamu belum melakukan substitusi, jadi kamu nggak tahu apakah dia tak tentu atau tentu, kamu udah langsung main L-Hospital. Ini kan L-Hospital paling gampang ya, gitu ya. Sebenarnya paling gampang gitu ya kalau kita udah tahu konsep turunan. Tapi kamu tanpa ngecek-ngecek dulu dengan cara substitusi kamu langsung main menggunakan L-Hospital seperti ini juga salah ya. Seperti kemarin juga ada beberapa kelas lain ya kalau nggak salah, dia melakukan L-Hospital padahal bentuknya tak tentu. Sehingga hasilnya atau nilainya salah. Ya pasti salah karena dia bukan tak tentu bila dia melakukan L-Hospital. Pasti salah hasilnya ya. Karena kalau tentu kan ya hasilnya segitu ya. Kalau kita lakukan L-Hospital nilainya akan berubah gitu loh. Ya. Karena dia bentuknya sudah tentu. Kecuali kalau dia tak tentu, nah baru kan tujuan kita akan pembuat nolnya ini kan akan kita hilangkan kan. Nah, jadi cara menghilangkannya bisa melakukan pemfaktoran, merasionalkan akar, sama terakhir L-Hospital sehingga pembuat nolnya akan hilang gitu. Nah, kalau misalnya sekali kamu mengerjakan ini, nah setelah kita menghilangkan pembuat nol misalnya kan ya kan kita udah dari limit ini kita lakukan substitusi kan, substitusi sekali ya kan, terus ternyata tak tentu, oke tak tentu berarti kita akan melakukan pemfaktoran atau merasionalkan akar atau kita lakukan L-Hospital. Kemudian berikutnya kita lakukan apa? Berikutnya selanjutnya ya, setelah kita melakukan ini, kita balik lagi ke, nah setelah kita melakukan yang ini ya, setelah kita melakukan yang ini ya, antara ini pilih salah satu ya. Jadi ini pilih salah satu ya. Setelah kita memilih ya kan, dari sini kan tak tentu, maka kita akan melakukan ini. Maka kita akan balikin lagi setelah kita memilih ya, setelah kita sederhanakan, kita balikin lagi ke sini. Nah, balikin lagi ke sini ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Substitusi lagi X sama dengan A ke yang tadi sudah kita lakukan, sudah kita sederhanakan ya. Nah, ternyata pas kita substitusi, setelah kita substitusi ternyata hasilnya masih bentuknya tak tentu, berarti pembuat nolnya double ya. Kita lakukan lagi pemfaktoran atau rasional akar atau dengan L-Hospital lagi. Ya, kalau dengan L-Hospital lagi berarti kita turunin lagi gitu ya. Tapi ketika kita substitusi hasilnya ternyata tak ya tentu, berarti udah selesai finish ya. Kalau di sini berarti udah selesai. Udah finish ya, selesai nih. Ya. Gitu. Oke, bisa dipahami tentang limit ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait alur limit ini, saya ulang sekali lagi ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi, kunci suksesnya mengerjakan limit, kunci sukses tuh ya. Jadi pertama-tama limit itu kalau memang minta dicek apakah limit itu punya nilai atau enggak, baru kita cek ya, bisa kita cek limit kiri dengan limit kanannya ya. Sebenarnya kalau dia cuma disebutkan satu fungsi sudah ketahuan ya, maksudnya bukan satu fungsi, misalnya fx sama dengan apa, terus kita lihat oh ini persamaan kuadrat sudah jelas, kurvanya itu dia terus menerus ya kan, tidak akan terputus, atau persamaan garis linear juga sama. Begitupun dengan harga mutlak juga sama, pasti terus menerus ya, walaupun dia sempat turun terus naik lagi atau naik turun lagi gitu ya, tapi dia terus menerus seperti itu.
Nah, ya mungkin yang kelihatan itu ketika dia ada apa namanya jeda atau ada kalau digambar gitu ya, kayak kemarin sudah saya contohkan, di gambarnya itu terjadi perpotongan apa? Bukan perpotongan, nilainya itu terjadi jeda. Misalnya dia pertama nilai di mana sampai di X tersebut, terus ketika di X-nya itu lagi beda nilai gitu ya. Itu juga bisa kita cek apakah dia punya nilai limit atau enggak. Tapi kalau pada umumnya ya, kalau dia fungsinya fungsi kuadrat atau fungsi linear, masih fungsi yang pada umumnya tidak terbagi-bagi gitu fungsinya, maka kita bisa melakukan langsung aja substitusi ya, substitusi dengan X-nya. Nih, substitusi dengan X-nya. Tergantung X-nya menuju apa. Di sini X menuju A ya contohnya. Berarti kita substitusi X menuju A ke fungsi tersebut. Ya kan? Kalau misalnya hasilnya sudah tentu, tentu tuh sebuah nilai ya, min 2, sepertiga, atau berapa, pokoknya bukan bentuk tak tentu, berarti selesai. Tapi kalau misalnya kita dapatnya bentuknya tak tentu, 0 per 0, tahingga dikurangi tahingga, atau tahingga dibagi, tahingga pangkat tahingga ya, kita harus melakukan salah satu nih, antara pemfaktoran, merasionalkan akar, atau dengan cara L-Hospital ya. Ini ketiga ini bisa kita pilih kalau memang bentuknya sudah tak tentu ya. Nah, setelah kita melakukan ketiga ini, bentuknya kan pasti lebih sederhana ya. Kalau L-Hospital bukan lebih sederhana, bentuknya yang pasti beda gitu ya, beda sedikit. Di antara kalau pemfaktoran sama merasionalkan akar bentuknya lebih sederhana, kalau L-Hospital cuma merubah bentuk ya gitu. Nah, setelah kita melakukan ketiga ini, kita berikutnya harus substitusi lagi, balik lagi ke sini, substitusi X sama dengan A. Kita lakukan lagi substitusi terhadap X sama dengan A ke hasil yang tadi terakhir kita dapat. Setelah itu, kita cek apakah dia tak tentu atau tentu. Kalau dia sudah hasilnya tentu, ya udah selesai. Tapi kalau dia masih bentuknya 0 per 0, ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, kayak contoh soal yang kemarin ya, kalau kalian lihat di YouTube itu saya sudah share juga. Ada yang melakukan dua kali pemfaktoran ya, seperti itu. Karena pembuat nolnya ternyata ada dua di situ. Bisa jadi seperti itu ya. Oh ternyata masih 0 per 0. Kita lakukan lagi antara pemfaktoran atau merasionalkan akar atau L-Hospital. Seperti itu ya. Nah, kalau masih lagi, terus kalau sudah selesai, ya balikin lagi, substitusi lagi X sama dengan A. Gitu. Kalau sudah bentuknya tentu, finish. Kalau masih tak tentu lagi, ya ulangin lagi. Seperti itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Kalau bentuknya sudah tentu, berarti sudah selesai. Tapi kalau masih tak tentu, harus kita faktor lagi atau rasionalkan atau L hospital. Nah, kalau misalnya kamu ketemu bentuknya yang A dibagi 0, A itu misalnya sebuah bilangan A dibagi 0, itu kan kalau di limit itu adalah tak hingga ya. Kalau dia 0 dibagi A, berarti itu 0 gitu ya. Kalau dianya minus A-nya, berarti min tak hingga. Nah ini kalau ini masih bentuknya tentu ya, masih tentu, masih bisa ditentukan. Nah yang jadi masalah kalau misalnya yang satu A dibagi 0 tak hingga kan, satu lagi A dibagi 0 tak hingga. Nah tak hingga dikurangi tak hingga berarti akan menyebabkan ini tak tentu. Jadi jangan sampai salah. Misalnya ada dua persamaan pecahan, tapi yang satu misalnya 3 dibagi 0 dikurangi sama misalnya satu lagi 5 dibagi 0. 3 dibagi 0 tak hingga, 5 dibagi 0 juga tak hingga. Tapi di tengah-tengahnya ada tanda minus. Jadi tak hingga dikurangi tak hingga, berarti hasilnya jadinya tak tentu gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu substitusi terus kamu dapat 3 dibagi 0 dikurangi 5 dibagi 0. Terus kamu nulisnya min 2 dibagi 0 gitu ya. Kayak gitu kan? Ya, misalnya seperti itu. Sebenarnya kita bisa apa ya? Sebenarnya kalau kayak gitu kurang tepat ya karena kan penyebut itu sebenarnya nggak ada 0 ya. Jadi kita bisa bikin nilainya dulu berarti 3 dibagi 0 itu tak hingga, 5 dibagi 0 juga tak hingga. Jadi sebenarnya dia termasuk golongan yang tak tentu sebenarnya. Jadi hati-hati tuh. Kalau yang penyebutnya 0 terus dia ada operasi minus. Tapi kalau operasi plus boleh nggak? Kalau plus udah jelas tentu. Misalnya kayak tak hingga ditambah tak hingga nggak apa-apa kan dia misalnya 1.000.000 ditambah lagi 2 juta nggak apa-apa. Dia kan semakin ke arah tak hingga itu nggak masalah ya karena dia menambah kekayaan misalnya gitu ya. Tapi yang masalah itu kalau tahingga dikurangi tahingga karena tahingganya kita nggak tahu berapa dikurangi sama tahingga lagi gitu kan. Tahingga itu kan bisa lebih besarnya atau lebih kecilnya. Dia bisa hasilnya plus, bisa hasilnya minus, atau bisa hasilnya nol.
Jadi maka bentuknya masih tak tentu. Tapi kalau tahingga ditambah tahingga ya dia semakin tahingga kan hasilnya. Jadi kalau tahingga ditambah tahingga masih tergolong tentu gitu. Yang tak tentu itu ini 0 bagi 0, tahingga dikurangi tahingga, tahingga pangkat tahingga, banyak ya. Tahingga pangkat 0 juga sama. Kalian bisa cek di internet itu banyak ya bentuk tak tentu. Banyak ya bentuk tak tentu itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini atau ada mau foto alur ini? Silakan saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke, kalau sudah saya akan hapus. Ini saya masuk. Kita masuk ke contoh sekarang ya. Kita udah tahu nih alurnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Ketemu. Misalnya ada seperti ini nih. Limit X menuju 1. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan ya. Limit X menuju 1, lalu di sini akar X pangkat 2, akarnya akar 3, dikurangi 3, di sini akar 3 juga, ditambah 2 ya. Per, misalnya bawahnya saya maunya berapa ya? Biar nggak besar-besar, nggak besar-besar, biar nggak terlalu besar. Bikin berapa ya? Oh, ini aja deh. X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, ini ya. Misalnya seperti ini. Oke, pertama-tama apa tadi yang harus kita kerjakan? Ini semuanya masing-masing adalah sebuah persamaan yang bentuknya kurva ya. Kurvanya ada yang begini, ada yang begini ya. Ini beda-beda bentuknya aja, tapi dia kita bisa pastikan ini fungsinya mempunyai nilai limit ya, karena dia terus-menerus nih. Tidak ada jeda. Oke, kita lakukan pertama-tama apa? Substitusi dulu. Kita substitusi dulu. Substitusi dengan X-nya jadi 1 ya. Jadi akar 1 kuadrat diakarin 3, dikurangi 3, 1 diakarin 3, ditambah 2. Lalu kita bagi 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1, tambah 3 ya. 1 kuadrat diakarin 3 ya 1 ya. 1 diakarin 3 juga 1, dikali 3, jadi min 3. Ini tambah 2 belakangnya per 1 kuadrat 1, min 4 kali 1, min 4, tambah 3 ya. Jadi hasilnya ya 0 per 0. Jadi bentuknya tak tentu. Nah, kita sudah tahu nih hasilnya tak tentu ya. Oke, di soal ini Bu Isda akan ngajarin yang pakai cara pemfaktoran dan cara L'Hospital. Mau pakai rasional akar juga bisa, tapi harus tetap pakai Horner gitu ya. Jadi saya pakai pemfaktoran dulu. Kalau udah tahu faktornya, saya baru bisa ngerjain rasional gitu ya. Karena kita sudah ketemu pasangannya. Sebenarnya kalau kita memfaktorkan, otomatis kita ketemu pasangan rasionalnya. Oke, saya akan melakukan pemfaktoran dulu ya. Paling gampang ya melakukan L'Hospital, tapi karena belum tahu aturannya, karena kalau salah menggunakan aturan turunan, jadinya salah nanti jawabannya ya. Itu gampang, tapi kalau kita belum paham konsepnya jadi salah nanti takutnya. Oke, pemfaktoran ya. Apa yang akan kita faktorkan di sini? Nah, ini bentuknya saya bagusin dulu ya. Ini karena masih bentuknya akar, agak susah nanti kalau dimasukin ke Horner ya. Ini saya rubah dulu jadi 2/3. Ini berarti 3 dikali X pangkat 1/3 ditambah 2. Nah, 2 itu sebenarnya di sini X pangkat 0/3 ya aslinya. Karena 0/3 itu kan maksudnya 0 ya. Jadi X pangkat 0 itu 1. Jadi tidak perlu kita tulis gitu. Nah, yang bawah ini X pangkat 2 min 4X tambah 3. Nah, mana kira-kira yang mau kita jadikan faktor? Di sini kan limit, maksudnya pembuat 0. Di sini kan limitnya X menuju 1 ya. Kalau limit X menuju 1, berarti pembuat 0-nya siapa? Pembuat 0-nya itu, pembuat 0-nya itu kan harusnya X sama dengan 1 ya. Dimana X-nya akan, kalau diisi 1 akan menjadikan dia 0. Tapi bisa juga dia akar X sama dengan akar 1, atau kita tulis 1 gitu juga bisa kan? Atau akar 3, akar 3-nya.
1 akar 3 juga 1 ya kan, atau akar 4-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita bikin faktor, maka akan jadi ini X min 1. Yang ini akan jadi akar X dikurangi 1. Yang ini akan menjadi akar X, akar 3 maksudnya, akar 3 dikurangi 1 gitu. Nah, kira-kira mana nih di antara ini? Ya, nanti kita lihat makanya. Tapi kalau kita lihat ini, yang pangkatnya paling kecil kan 2/3 ya. Kalau ini kan pangkat 2. Nah, maka mana yang mau kita jadikan faktor? Berarti yang kita jadikan faktor mau nggak mau yang per 3 ini. Kenapa? Karena kalau per 3, si pangkat 2 ini bisa jadi per 3 gitu kan. Jadi kalau misalnya angka 2 mau dibikin jadi per 3 gimana caranya? Berarti di atasnya pakai 6 ya kan? Di atasnya pakai 6 kan, jadi 6 bagi 3 kan 2, masih bisa. Tapi kalau 2/3 dikali berapa supaya hasilnya 2? Berarti di atasnya harus 3. Oh, dikali 3 ya. Nih, ya kan? 3-nya coret, jadi hasilnya 2. Jadi harus dikali 3. Berarti mau nggak mau, ini harus dipangkatin 3, gitu kan? Mau nggak mau. Nah, kalau pangkat 3, apakah tidak membuat kita tambah pusing lagi? Apa namanya? Bikin pangkatnya jadi semakin besar gitu. Jadi lebih baik tidak kita lakukan ini. Yang paling mudah adalah, jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, yang paling mudah itu yang pangkat besar itu, yang paling mudah itu adalah pangkat besar itu ke menjadi pangkat yang kecil gitu. Tapi kalau pangkat kecil mau jadi pangkat yang besar, itu kan harus dikuadratin atau pokoknya dipangkatin lagi. Itu akan membuat hasilnya jadi sulit gitu. Jadi lebih baik pangkat besar arahin ke pangkat bawah gitu ya kuncinya. Yang baik-baik. Jadi pangkat 2 yang kita bikin jadi pangkatnya jadi per 3. Kita akan melakukan Horner. Oke, jadi saya akan memilih yang ini, pembuat nolnya ya. Ini saya akan memilih pembuat nol ini. Ini pembuat nolnya. Berarti saya akan melakukan pertama-tama Horner dulu ya. Oke, saya akan melakukan Horner. Horner yang mana dulu? Saya akan melakukan Horner yang atas dulu ya. Yang atas nih, yang X pangkat 2/3, X pangkat 1/3, X pangkat 0/3. Sini angkanya 1, min 3, dan 2. Nah, yang di sini kan X pangkat 1/3 sama dengan 1. Tadinya X pangkat 1/3 min 1, nanti bentuk faktornya ya. Seperti biasa, cara Horner, ini nanti ditambah ke bawahnya. Satunya turun aja, ya kan? 1 kali 1 kita kalikan ke sini ya. Ini dikali 1. Min 3 tambah 1, min 2 ya. Min 2 kalikan lagi ke sini. Jadi hasil min 2 di sini. Nah, ini hasilnya sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Nah, terus bagaimana menulis faktornya? Berarti ini adalah X pangkat 0/3. Kita tulis lagi seperti yang ini nih sebelumnya. Yang ini X pangkat 1/3. Oh, berarti kita dapat 1, ya kita tulis itu 1 dikali X pangkat 1/3 dikurangi 2 X pangkat 0/3. Cuman X pangkat 0/3 kan 1, jadi kita akan menulisnya X pangkat 1/3 dikurangi 2 gitu. Kita akan tulis di sini. Oh, berarti kita udah dapet nih yang pertama-tama yang atasnya, yaitu limit X menuju 1, bentuk faktornya yang atas sudah ketemu, yaitu X pangkat 1/3 dikurangi 1, ini juga X pangkat 1/3 dikurangi 2. Oh, udah dapat yang atas, sekarang yang bawah. Sebelum itu tolong difoto dulu yang ingin memfotonya. Saya hitung sampai 5 ya. Habis ini saya akan melakukan Horner yang bawahnya di sebelah sini juga. Silakan yang ingin memfoto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang saya akan melakukan Horner untuk yang X pangkat 2 min 4X tambah 3 ya. Tapi maksud saya. Tapi kita akan apa namanya? Membuatnya jadi per 3 ya. Tadi saya bilang kita sepakati pembuat nolnya adalah yang ini, X pangkat 1/3 dikurangi 1. Jadi gimana caranya? X pangkat 2 itu faktornya adalah salah satunya X pangkat 1/3 ya. Ini saya hapus dulu. Jadi pertama-tama kita harus merubah, Bu ini kok soalnya susah sih gitu ya. Sebenarnya nggak susah sih kalau kita, ini karena bentuknya pecahan jadi kayaknya agak lama ya. Kalau kita udah terbiasa,
Sebenarnya nggak perlu saya jabarkan kayak tadi, langsung aja kamu pakai Horner ya. X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Gimana caranya kita harus buat jadi per 6 ya kan? Kalau mau dibuat jadi per 6 berarti tadi saya bilang, per 6 sorry. Per 3 ya, X pangkat 2 min 4X tambah 3 harus kita buat jadi per 3. Gimana caranya? Berarti atasnya harus per 6. Di atasnya harus 6. Jadi 6 per 3 itu kan 2 ya. Terus berikutnya, ini kan harus berurut ya. Kalau mau ditulis di Horner, berarti habis 6 per 3 adalah 5 per 3. 5 per 3 depan ini kan nggak ada ya yang pangkatnya 5 per 3 berarti depannya 0. Lalu 4 per 3 di sini juga nggak ada, berarti di sini depannya 0. 3 per 3 itu kan 1 ya. Oh ada nih, min 4X, berarti di sini depannya min 4. Ya, depannya di sini min 4. Terus X pangkat 2 per 3 di sini nggak ada ya, berarti kita terus 0. Lalu X pangkat 1 per 3 di sini juga nggak ada, kita tulis 0. Terakhir, X pangkat 0 per 3 di sini ada ya, yaitu 3. Yang nggak ada X-nya. Nah ini akan kita tulis atau buat di Hornernya ya. Ini saya akan buat Hornernya kayak gini. Diurutin dari pangkat 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Per 3 semua. Berarti kita tulis koefisiennya aja 1, 0, 0, 0-nya 2 kali ya. Terus min 4, 0, 0, 3. Nah, sebanyak ini. Ya, memang harus seperti itu. Karena ini per 3. Lebih dijabarin lagi. Ini sama kayak tadi. X pangkat 1 per 3 dikurangi 1. Atau kita tulis di sini X pangkat 1 per 3 sama dengan 1 ya. Cara ngerjainnya, perhatikan baik-baik. Ini angka satunya turunin aja. Lalu kita kalikan ke sini. 1 kali 1, 1. Satunya taruh di sini. Ini jumlahin ke bawah. 0 tambah 1, 1. Kita kalikan lagi ke sini. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan lagi. 0 tambah 1 itu adalah 1. Kita kalikan lagi. 1. Min 4 tambah 1 itu adalah min 3. Kita kalikan ke sana. Min 3 kali 1. Kebetulan dikalikan 1 terus ya. Min 3. 0 tambah min 3. Min 3 lagi. Kita kalikan ke sana. Juga tetap min 3. Ini tambahkan lagi min 3. Kita kalikan ke sana. Hasilnya di sini min 3. Nah, ini kita dapat dijumlahkan terakhir hasilnya adalah 0. Nah, terus bagaimana menulis faktornya? Berarti kita bisa tulis di sini X pangkat 1 per 3 dikurangi 1 gitu ya. Lalu si teman faktornya, banyak nih ya. Paling belakang 0 per 3, 0 per 3, 1 per 3. Ini paling belakang X pangkat 0 per 3 ya. Ini berarti 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3. Oh, yang paling depan adalah 5 per 3 ya. Paling depan adalah X pangkat 5 per 3. X pangkat 5 per 3 ditambah X pangkat 4 per 3 ditambah X. Ini kenapa X sih? Karena ini 1 tuh. 1, 1, 1. Jadi belum saya tambahin koefisien nih. Pas di sini baru nih. Yang min 3. Min 3 itu berarti punya 5, 4, 3, 2. Punya 2 per 3. 3 per 3 masih 1. Nah ini baru min 3 X pangkat 2 per 3. Terus min 3 X pangkat 1 per 3. Baru terakhir min 3 ya. X pangkat 0-nya, X pangkat 0 per 3 nggak usah ditulis. Nah ini hasilnya. Silakan boleh difoto dulu bentuk Hornernya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Ini akan saya hapus Hornernya. Bu, izin ngetelet, Bu. Iya, silakan. Oke, mana tadi ya? Oke, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, ada yang sama kan? Nih, ini sama ini bisa kita coret ya kan? Tinggal kita coret. Maka terakhir ini kita dapat bentuk sederhananya limit X menuju 1. Kalau kita tulis ulang lagi tinggal X pangkat 1 per 3 dikurangi 2. Yang bawahnya X pangkat 5 per 3 ditambah X pangkat 4 per 3 ditambah X pangkat 3 per 3
dikurangi 3 X pangkat 2 per 3 dikurangi 3 X pangkat 1 per 3 dikurangi 3. Nih ya. Sengaja saya ambil contohnya agak beda ya. Sebenarnya ada contoh yang lebih gampang, tapi nanti kamu lihat di YouTube aja. Itu lebih gampang. Ini saya sengaja kasih angka yang agak jelek sedikit. Oke, berikutnya ya kayak tadi dibilang. Karena kita sudah sederhanakan, kita sudah hilangkan pembuat nol. Berikutnya adalah kita lakukan substitusi ya. 1 pangkat 1 per 3 dikurangi 2. Ya, kalian tahu ya hasilnya. Karena 1 pangkat berapapun ya 1 ya. 1 pangkat 5 per 3 ditambah 1 pangkat 4 per 3 ditambah 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 2 per 3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 1 per 3 dikurangi 3. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut tadi ya, apa pangkat-pangkatnya. 1 pangkat 1 per 3 itu 1 ya, 1 dikurangi 2. Terus yang bawahnya 1 pangkat 5 per 3 ya 1. 1 pangkat 4 per 3 juga 1. 1 pangkat 3 per 3 juga 1. 1 pangkat 2 per 3 1. Ketemu min 3 di depannya jadi min 3. Ini juga min 3. Ini juga min 3. Nah, tuh ketemu deh. Berapa nih? 1 dikurangi 2. Min 1 ya. Yang bawahnya 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 dikurangi 3, 0 ya. Min 3 ditambah min 3 lagi, tambah min 3 lagi. Jadi min 6. Hasilnya adalah 1 per 6. Ini ya, hasilnya 1 per 6 ya kan? Ya, selesai deh hasilnya 1 per 6. Silakan boleh di foto dulu. Nah, itu ya. Dengan cara pemfaktorannya dengan bantuan Horner ya. Jadi dengan bantuan Horner ini kita bisa mencari faktornya ya. Sebenarnya kita faktornya yang kita cari adalah sesuai dengan pembuat nolnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah. Oh ya, udah ya. Ini saya hapus. Sekarang kita akan menggunakan cara L-Hospital. Ya, kalau bingung nanti saya jelasin L-Hospital ya mohon dimaklum ya, karena kan kalian belum belajar turunan. Jadi kalian dengerin aja yang saya omongin dulu. Oh ya, Bu, kalau misalnya ini nggak limit X menuju 1, misalnya limit X menuju berapa ya? Tapi biasa di soal sih dibikinnya 1, karena biar gampang ya. Misalnya limit X menuju 2 misalnya ya. Berarti kan bisa X sama dengan 2, itu X min 2 gitu ya. Atau akar X sama dengan akar 2 berarti kan. Soalnya kan 2-nya diakarin gitu ya. Atau akar 3. Akar 3 dari angka 2. Sama kayak gini. Karena kan dia nggak bisa diakarin ya. Kayak gini kan. Harus kayak gini bentuknya. Terus kalau misalnya mau bikin pakai Horner gimana? Kalau pakai Horner berarti nanti di sini X pangkat 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 per 3. Gitu. Nggak bisa jadi 2 doang, nggak bisa ya. Jadi ketika misalnya di sini 1 dikali 2 pangkat 1 per 3 ya 2 pangkat 1 per 3. Jangan dibikin 2 doang, salah ya. Jadi memang soal yang barusan rata-rata pakainya limit X menuju 1 kan rata-rata ya. Kalau yang menggunakan Horner seperti ini. Supaya gampang ngerjainnya gitu. Oke? Di buku mandiri kalian juga rata-rata dia pakai 1. Karena tahu kesulitannya kalau misalnya menggunakan angka selain 1. Udah akarnya 3 gitu kan. Oke? Sekarang saya akan pakai cara L-Hospital. Mungkin ada yang penasaran dari kemarin L-Hospital itu apa sih? Rumah sakit kayak apa sih L-Hospital itu gitu ya. L-Hospital ini pakai aturan turunan ya. Ingat baik-baik pakai aturan turunan. Pertama-tama saya tetap harus membuat si akarnya itu jadi pangkat biasa ya. Pangkat pecahan. Perpangkatan maksudnya ya. Ini jadi X pangkat 2 per 3 dikurangi 3 dikali X pangkat 1 per 3 ditambah 2. Ini X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Nah, saya akan langsung menggunakan L-Hospital karena tadi kita sudah melakukan substitusi. Kita sudah tahu kalau itu adalah 0 per 0. Jadi saya bisa melakukan L-Hospital. Kalau kalian belum melakukan substitusi, jangan coba-coba langsung gunakan L-Hospital. Itu salah ya.
L hospital biasanya kalau melakukan L hospital dia menandai dengan L di sama dengannya. Biasanya ya. Karena dia memberitahu kalau limit ini telah melakukan L hospital gitu. Kalau kita nggak nulis, tiba-tiba ujuk-ujuk di sebelah sininya bentuknya berubah, pasti kan dipertanyakan loh, kok ini yang tadinya X pangkat 2/3 kok jadinya ini gitu ya. Kalau nggak pakai tanda L hospital, dipertanyakan karena ini tidak ada cirinya kamu melakukan L hospital. Cirinya di sini disama dengan ya. Oke, lanjut. Perhatikan baik-baik ya. Saya akan melakukan turunannya satu per satu ya, setiap komponen di sini. X pangkat 2/3 itu hasil turunannya adalah 2/3 dikali X pangkat 2/3 dikurangi 1 berarti min 1/3. Berikutnya turunan dari min 3 X pangkat 1/3. Berarti min 3-nya ditulis tetap 1/3-nya maju ke depan. Kayak gini. Lalu X-nya menjadi pangkat 1/3 dikurangi 1. Berarti jadi min 2/3. Kemudian yang terakhir plus 2. Plus 2 itu nggak ada turunannya, yaitu 0. Tidak perlu ditulis. Sekarang kita ke yang bawah. X pangkat 2 min 4X tambah 3. Saya akan turunkan satu-satu. Turunan dari X pangkat 2 yaitu 2X aja. Sedangkan turunan dari min 4X adalah min 4. Turunan dari plus 3 nggak ada. 0 ya. Ini udah hasil turunannya ini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan turunan, barulah kita substitusi angka satunya. Oh, atau mau merubah bentuknya dulu. Mau merubah bentuknya boleh. Ini kalau mau dirubah bentuknya, ini tidak melakukan L hospital ya, hanya merubah bentuk. Ini bentuknya berubah, posisinya menjadi 2/3 pangkat 1/3, kayak gini nih. Jadi si X pangkat min 1/3 turun ke bawah, kalau mau dibikin pangkatnya positif. Lalu ini min 3 ketemu 1/3 ya. Jadinya 1. Nah, di sini berarti 1 di sini ya. X pangkat 2/3-nya ada di bawah. Yang ini nggak usah, karena nggak pecahan ya. Nah, baru kita lakukan substitusi. Substitusi, masukkan angka X-nya dengan 1. Berarti 2/3 dikali 1 pangkat 1/3. Ingat 1 pangkat 1/3 ya 1 ya. Min 1 dibagi 1 pangkat 2/3 juga 1. Jangan pada bingung ya. Ini pangkat lo ya, bukannya 1 2/3 tapi 1 pangkat 2/3. Nah, kayak gini lah. Terus yang bawahnya 2 dikali 1 dikurangi 4. Berarti hasilnya berapa nih? Berarti ini 2/3 ya. 2/3 dikurangi 1 per 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 min 2. Berarti 2/3 dikurangi 1 dibagi min 2. Berapa nih hasilnya? 2/3 dikurangi 1 min 1/3 ya. Min 1/3 dikurangi 2. Min 2-nya dibawa ke atas jadi min 1/2 gini ya. Apa tukeran tempat? Kan harusnya ini gitu ya. Kalau dinaikkan ke atas jadi seperti ini. Berarti hasilnya adalah 1/6. Ya, jawabannya sama 1/6. Ya, pasti sama jawabannya, nggak mungkin beda. Kayak gitu, itu cara e-hospital. Kalau kalian yang baru pertama kali yang lihat, wajar bingung ya, nggak apa-apa. Karena dia menggunakan aturan turunan. Nah, nanti kamu silakan lihat lagi ada video lain di YouTube yang udah Bu Lisa bikin. Ada beberapa soal yang pakai e-hospital, kamu bisa cek sendiri ya. Kalau misalnya bingung, masih bingung. Apa namanya, cara menurunkannya. Atau langsung lihat di video tentang turunan. Cara menurunkan. Ya, tapi memang yang paling agak susah itu menurunkan tuh pasti bagian pecahan. Kalau bilangan bulat itu paling gampang. Silakan di foto atau di save atau di apain? Dirapikan. Turunan itu maksudnya tuh di gimana sih Bu? Di sebelum dia bentuknya kayak gitu. Aturan turunan tuh ada apa namanya, aturannya, ada aturannya. Namanya dikali 1 atau gimana? Namanya turunan. Apanya dikali 1? Cara dari tadi kan misalkan X pangkat 2/3 yeah. yang 2/3 kali X minus 1/3 itu maksudnya
di 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 apa kayak dibuka gitu Bu. Enggak. Iya, dia menggunakan aturan turunan. Jadi aturan turunan, sebenarnya di bab berikutnya ya ini. Jadi kalau misalnya ada, makanya coba nanti kalian lihat lagi ya di video tentang turunan. Saya ada seperti ini nih, bentuknya AX pangkat N. Maka bentuk turunannya ya dengan aturan, jadi aturan turunan tuh punya aturan ya, yaitu ini kan fungsi sebelum diturunkan. Nah, hasil turunannya itu adalah jadinya A dikali N X pangkat N min 1 gitu. Ini bentuknya. Jadi 2/3-nya dibawa ke depan, terus X-nya jadi pangkat min 1/3 karena pangkat 2/3-nya dikurangi 1. Gitu. Ya, jadi diturunkannya 1/1. Kalau yang plus 2, nggak ada turunannya, dia 0, nggak usah ditulis. Ini Yang nggak ada, ya. Ya, kenapa Fatia? enggak udah Udah. udah sih Bu. Jadi yang nggak ada X-nya tidak ada turunannya ya. Karena turunan itu sebenarnya pada dasarnya menurunkan pangkat yang ada di X ya. Jadi kan ada makanya pas di awal saya bilang kita belajar limit, belajar turunan, belajar integral. Kalau limit itu mencari batasan nilai ya kan. Tapi di limit juga kadang-kadang menggunakan aturan turunan atau turunan, konsep turunan gitu. Turunan itu apa ya itu yang bergerak pangkatnya setiap sekalinya melakukan turunan ya pangkatnya itu berkurang 1 gitu sehingga kalau tadinya si bentuknya dia nggak ada x-nya gitu kan apa yang mau dikurangin nggak punya x kalau nggak ada x-nya kan berarti x pangkat 0 ya x pangkat 0 itu kan nggak dianggap nah itu nggak punya turunan jadi plus 2 itu nggak ada turunannya tapi kalau mau dinaikin bisa jadi namanya lawannya dari turunan kan ada namanya nanti integral. Integral itu naikin pangkatnya tambah 1 gitu. Kalau mau di pangkatnya tambah 2, integralnya 2 kali. Turunan juga sama, turunan bisa berkali-kali, pokoknya sampai stop dapatnya 0. Jadi sebenarnya angka 2 ini diturunin, bisa nggak? Bisa, hasilnya 0, tapi 0-nya nggak perlu tulis. Jadi sini sebenarnya 0 tuh ya di sini, gitu. Turunan dari 2 itu 0, tapi tidak perlu tulis gitu. Turunan dari 3 juga 0. Kalau sudah 0 ya udah, nggak ada yang bisa diturunkan lagi kan. Itu. Jadi turunan sama integral itu sebenarnya di pelajaran berikutnya, tapi bisa juga kepakai di limit gitu. Bisa nggak belajar turunan dulu baru limit? Nggak bisa juga ya, soalnya di turunan itu menggunakan definisinya pakai limit juga gitu. Ya gitulah berkesinambungan, bolak-balik. Oke, sudah di save atau di foto atau diapain gitu ya? Udah. Oke, berikutnya itu ya. Ini saya sengaja buka soalnya agak sulit. Maksudnya biar kalian bisa menggunakan cara Horner sebenarnya. Jadi Horner tuh seperti itu gitu, bisa membantu buat kita yang mau mencari pangkatnya itu yang jelek kayak gini, ya kan? Ini akarnya kan jelek banget ya, akar 3 ya kan? Itu kan ya sulit lah kalau mau dicari rasional akarnya juga sulit. Jadi cari sekawannya juga sulit. Jadi lebih baik kita lakukan langsung aja pemfaktoran ya. Nah, misalnya limit X menuju A gitu ya. Di sini ada akar P, akar Q gitu ya, akar R, akar S gitu kan. Nah, kan ada bentuknya kayak gini kan gitu. Nah, ini kan berarti mau nggak mau kita harus melakukan rasional. Misalnya kita sudah substitusi ya. Kita sudah substitusi X sama dengan A misalnya ke semuanya hasilnya 0/0 kan. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita melakukan rasional ya. Bu, saya mau pakai pemfaktoran bisa nggak? Agak sulit ya pemfaktoran pakai ini. Lebih baik langsung aja rasional akar. Cara rasional akar berarti kita kalikan dengan sekawannya. Bagaimana cara mengkalinya? Berarti langsung aja ini kan akar P dikurangi akar Q ya. Misalnya seperti ini. Kita harus kalinya memang 2 kali ya. Pertama mau yang mana dulu? Mau yang P dulu boleh. Gini. Gini kan? Kemarin sudah saya sempat ini berikan. Terus yang R
Nah, kemudian mana yang kita kalikan? Yang kita kalikan adalah yang ini sama ini, ya kan, sama sekawannya. Sedangkan yang ini sama yang ini, ya kan? Sehingga nanti kita akan punya hasil limitnya itu, atau bentuk sederhananya, akar P dikurangi akar Q dikali sekawannya pasti bentuknya adalah P aja, ya kan? Dikurangi Q aja, karena akarnya hilang, ya kan? Jangan lupa P dikurangi Q-nya dirapihin dulu, kalau enggak nanti pasti yang di Q ini biasanya banyak kesalahan. Ketika keluar dari kurung dia depannya ada negatif loh, jangan lupa gitu. R min S juga sama nih, bisa sengaja kurungin biar kalian jangan lupa kalau S-nya itu depannya ada negatif. Akar R dikurangi akar S dikali akar R tambah akar S juga sama, tinggal R min S doang kan, karena sesama ini dia dikali dengan sekawan. Nah, sedangkan yang nggak sekawannya tulis ulang ya. Ini saya ingetin berulang-ulang, tolong kalau yang bukan sekawannya nggak usah dikali dulu, biarin aja. Nah, mana pertama-tama yang kamu kerjain ini dulu nih. Nih, sederhanakan dulu. Sederhanakan sampai ketemu pembuat nol. Pokoknya sederhanakan sampai atas bawah ini ketemu pembuat nol. Pasti ketemu ya, mau dia berapa kalinya. Misalnya, oh di sini nanti ketemu yang di sini 2 kalinya dari X min A, yang ini 3 kalinya X min A. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan X min A-nya ada. Gitu ya. Gitu. Atau mungkin kebalikannya. Bukan duanya. Misalnya di sini dapatnya A min X, di sini dapatnya X min A. Ya nggak apa-apa. Berarti kan ini pasti min satunya. Nih ya, kalau si A min X saya ubah menjadi min kayak gini kan. Sama. Berarti ini kalau dibagi, ini kalau dibagi kan, berarti dia min satunya. Gitu. Nah, kalau udah selesai, pokoknya dirapihin dulu nih yang si P min Q sama R min S. Nah, baru kalau sudah kan, kita ketemu bentuk sederhananya. Nah, akar R tambah akar S per akar P tambah akar Q, tinggal substitusi aja dengan X sama dengan A. Karena dia kan bukan pembuat nol, nggak masalah. Yang penting yang di P min Q sama R min S ini nih yang terpenting. Harus ketemu pembuat nolnya. Mau nggak mau. Ya, kalau sudah melakukan rasional akar nggak ketemu pembuat nol juga, atau nggak ada pembuat nol yang dihilangkan juga, sia-sia kita melakukan ini. Jadi kita melakukan ini memang tujuannya untuk supaya pembuat nol tuh hilang gitu loh. Kan dia yang membuat fungsi itu jadi nol. Nol atasnya, nol bawahnya juga gitu kan maksudnya. Kalau misalnya dia nggak hilang, bagaimana kita mau merubah bentuk nol per nol ini, tetap aja jadi nol per nol. Gitu ya. Apalagi ya, rasional, irasional yang ada akarnya. Kalau ada lagi pertanyaan, 5 menit barangkali, silakan yang mau nanya, ini silakan difoto. Dia mau bertanya tentang ini, limit yang ada akarnya, boleh. Silakan. Ini sudah difoto? Udah ya? Saya hitung sampai 5 deh kalau yang belum. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau gitu saya 4 menit terakhir nih, saya ini deh. Saya pertajam lagi tentang Horner nih ya. Horner tadi udah. Ada juga mungkin kalian yang sudah mana sih udah jelasin belum ya? Mudah-mudahan udah. Jadi ada bentuk yang bagus nih. Kalau kita ketemu bentuk seperti ini, ya. Terus biasanya soalnya itu limit X menuju 1 yang bentuk seperti ini. Nah, sehingga kita akan ketemu pembuat nolnya X min 1. Maka di sebelah sini, teman faktornya itu, gitu ya. Di sini X pangkat N min 1, X pangkat N min 2. Ini sebenarnya soal orang olimpiade nih kayak gini nih. Dia udah tahu kalau begini pasti bisa difaktorin seperti ini. Contohnya yang paling gampang. Kemarin kalian X pangkat 8 ada ya? Gini ada nggak sih? Soal kemarin ada nggak? Ada ya? Kemarin yang hari Jumat kemarin. Saya keluarin ini nggak soal ini? Ada ya? Kalau nggak salah. Nah, X pangkat 8 min 1 mau dicari faktor yang dimana limitnya pembuat nolnya X min 1 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kamu udah tahu rumus yang ini ya,
atau kalau kamu menggunakan Horner juga, pasti kamu bakalan ketemu X pangkat berapa? Tadinya kan N-nya pangkat 8, berarti di sini pasti pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, gak usah ditulis pangkatnya, dan pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1. Nah, pasti hasilnya seperti ini. Iya nggak? Nanti yang X-1 ketemu sama X-1 yang di atasnya, gitu ya. Atau dia misalnya X pangkat 3, X pangkat 3 min 1. Terus dia pembuat nolnya X min 1, misalnya ya. Oh, jangan X min 1. X min 1 dulu aja. Berarti di sini berapa? Di sini berarti X pangkat 2 ya kan? Kan 3 kita kurangin 1 di sini. 3 dikurangi 1 yang pangkat di sini nih. Gini ya. 3 dikurangi 1 berarti tinggal pangkat 2. Pangkat 2, di sini kita mundur pangkat 1. Pangkat 1 sebenarnya nggak usah ditulis ya. Sama pangkat 0. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Gitu. Bu, kalau misalnya pecahan gimana? Pecahan juga gampang, tenang aja. Misalnya, oh yang kayak tadi, tapi tadi nggak min 1 ya. Oh, tadi min 1 ya. Tadi min 1 sih, tapi bentuknya nggak begini kan? Bukan X pangkat ini min 1 kan? Misalnya, berapa ya? 2/3 dulu deh ya. Atau 4/3 boleh. 4/3 dikurangi 1 ya. X pangkat 4/3 dikurangi 1. Bisa nggak sih kita buat seperti ini ya? Kalau memang dia limitnya X menuju 1 ini. Jadi bisanya ketika limit X menuju 1 ya, bisa dipakainya. Memang ini spesial untuk yang X min 1 gitu. Terus, saya mau bikin X-nya apakah X min 1, X pangkat 1? Biasanya nggak X pangkat 1 nih. Dia bisanya X pangkat 1/3 ya biasanya. Bisa nggak sih kita buat jadi kayak yang di atas? Bisa ya. Berarti biasanya kalau per 3 sama per 3 juga si faktornya ya kan. Nah, cara ngitungnya gimana? Berarti 4/3 dikurangi 1/3 berapa? 4/3 dikurangi 1/3 kan sisanya 3/3 kan? Nah, berarti ini dimulai dari X pangkat 3/3, X pangkat 2/3, X pangkat 1/3, lalu di belakangnya X pangkat 0/3. X pangkat 0/3 kan nggak ditulis kan? Si 0/3-nya itu 1 kan? Jadi 1. Gini. Itu. Berapa lagi misalnya? Mana ya? Oh, ini ada nih. X pangkat 1/3 udah. Oh, 1/3 juga bisa kok. X pangkat 1/3. Oh, nggak usah 1/3 mah. Udah bagus ya. Salah, maksudnya bukan itu. Maksud saya X min 1 doang, tapi ininya, ini kan X min 1 aja. Tapi di sini ya X pangkat 1/3 dikurangi 1, bisa nggak? Bisa. Dengan cara merubah X pangkat 1 jadi 3/3, boleh nggak? Boleh nggak X pangkat 1? Boleh. Nah, berarti kita nulis di sini berapa? Berarti 3/3 dikurangi 1/3 berapa? 2/3 kan? 3/3 dikurangi 1/3, 2/3. Berarti ini dimulai dari X pangkat 2/3, X pangkat 1/3, dan X pangkat 0/3. 0/3 itu 1. Ya udah, berarti hasilnya ini. Coba kalau yang kemarin kalian dapat soal yang kayak gini ya. Jadi X min 1 itu difaktorin jadi X pangkat 1/3 min 1 sama X pangkat 2/3 gitu. Jadi pakai cara ini nih. Ini nih rumusnya. Sudah ya, waktunya udah habis. Bu, Ya. kalau yang kemarin adanya kayak gini, lim X menuju 1, terus X pangkat 8 minus 1 per X pangkat 6 minus 1. Itu Iya. hitungnya juga. Ini kan pakai ini yang 8. Ya kan? Berarti itu dihitung, berarti itu tinggal masukin satu-satunya gitu doang. Oh, nanti angka satunya, iya. Nanti angka satunya masukin. Setelah kita coret X min 1-nya kan udah coret kan? Nah, masukin satu-satu. 1 pangkat 7, 1 pangkat 6. Gitu. Kita dapat hasilnya. Ya, Bu. Ya. Kalau pakai Horner juga pasti kok ketemu angka ini. Kalau pakai Horner juga sama.